Manajemen pergudangan bisnis retail. Secara ringkas, sistem manajemen pergudangan mengandung pemahaman pengelolaan dari aktivitas yang saling terkait dalam aktivitas penyimpanan barang sementara. Apa saja aktivitas penyimpanan barang itu? Penerimaan dari pemasok, handling barang, pengeluaran barang, ketujuan adalah garis besar dari aktivitas penyimpanan. Dan apa saja yang ada di dalamnya? Kita simak video kali ini. Pergudangan atau biasa yang dikenal dengan warehousing. Apa sih pergudangan atau warehousing itu? Pergudangan atau warehousing tempat yang dibebani tugas untuk menyimpan barang yang akan dipergunakan dalam produksi sampai barang tersebut diminta sesuai jadwal produksinya. Beberapa fungsi gudang, salah satunya yaitu tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ditentukan dari proses selanjutnya. Proses apa yang akan ditentukan yaitu ada dua kemungkinan. Barang tersebut atau tempat penyimpanan akan diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau barang tersebut akan dijual. Dan fungsi selanjutnya yaitu memantau pergerakan barang, status barang, dan meminimalisir biaya penyimpanan. Manajemen pergudangan dalam bisnis retail tentunya memiliki tujuan dalam gudang. Salah satunya yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dalam gudang. Yang kedua, mengefektifkan pekerjaan dan peralatan di pergudangan. Dan yang ketiga, menyediakan akses sebagai inventory ke dalam pergudangan. Hal tersebut terjadinya aktivitas pergudangan, di mana salah satu aktivitas pergudangan yaitu receiving atau penerimaan. Merupakan penerimaan order dari pengiriman, quality control, inspeksi barang, dan memberikan lokasi penyimpanan tugas dan bahkan pelabelan. Dapat disimpulkan, receiving yaitu menerima semua barang ke dalam gudang, kemudian memastikan semua jaminan kualitas dan kuantitas sesuai dengan pemesanan barang sampai dengan pengecekan barang dan transportasi. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu put away, proses pemindahan atau penempatan barang ke suatu lokasi tertentu di warehouse. Put away memiliki dua poin. Salah satunya yaitu direct put away, guna untuk lokasi packing atau penyimpanan dan pengurangan penumpukan barang dan aktivitas inspeksi. Untuk poin yang kedua, directed put away, yaitu WMS memberi arahan lokasi. Tentu kita harus mengetahui apa itu WMS terlebih dahulu. WMS merupakan Warehouse Management System, guna untuk pengontrolan keseimbangan penerimaan dan pengiriman barang. Dan aktivitas selanjutnya yaitu penyimpanan barang atau storage. Di sini sudah ada 3 poin, yaitu gudang barang mentah, gudang barang jadi, dan gudang perlakuan khusus. Maksud dari gudang perlakuan khusus yaitu penyimpanan atau gudang di mana barang tersebut hanya untuk transit atau langsung pengiriman kepada konsumen. Dan selanjutnya yaitu picking. Picking bukan packing. Picking merupakan aktivitas penyiapan barang atau perpindahan produk dari dalam gudang sesuai surat pesanan ke konsumen. Setelah surat pesanan diterima atau orderan diterima, tentu pergudangan harus menyiapkan barang sesuai dengan pesanan, kemudian langsung kirimkan ke konsumen. Itulah picking. Dan dari picking tersebut terjadinya juga packaging. Packaging merupakan pengemasan yang dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya, pencemaran, serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran lainnya. Packaging memiliki nilai tambahan bagi produk tersebut dan bagi perusahaan tentunya.
Dan yang terakhir yaitu shipping. Shipping merupakan aktivitas keberangkatan dalam alur material berupa alokasi gerbang untuk kedatangan truk atau kendaraan apapun yang digunakan untuk mengirim ke konsumen. Jadi shipping ini bisa hanya transit dari truk satu dengan truk lainnya atau bahkan langsung ke konsumen pengirimannya. Dan selanjutnya itu jenis gudang. Jenis gudang memiliki 2 poin, yaitu gudang umum dan gudang distribusi. Apa saja yang dimaksud dalam gudang tersebut? Gudang umum merupakan jenis penyimpanan yang sering digunakan. Beberapa jenis gudang memiliki struktur besar yang kerjanya mendukung pembongkaran banyak truk, seperti truk-truk pemasok barang untuk dikirim menemui pelanggan. Dan biasanya gudang umum ini dipakai oleh perusahaan manufaktur. Dan untuk gudang selanjutnya yaitu gudang distribusi. Digunakan sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan barang atau produk sementara waktu dari lokasi tersebut. Atau gudang distribusi juga mendukung proses konsolidasi, break bulk, dan cross docking. Dan di sini sudah ada contoh dari gudang distribusi di mana penyimpanan barang atau pengumpulan barang sementara waktu sebelum akhirnya dikirim ke konsumen akhir. Dan di sini contohnya ada ekspedisi dari Tiki, JNE, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya klasifikasi gudang. Klasifikasi gudang memiliki 2 poin, yaitu private warehouse atau gudang milik sendiri dan public warehouse atau gudang milik pihak lain. Dan di sini sudah ada ciri-cirinya dan perbedaannya, di mana untuk private warehouse perusahaan dapat mengontrol perencanaan sesuai kebijakan perusahaan, diatur sendiri. Dan untuk public, perusahaan hanya membutuhkan kontrak kerja atau kerjasama gudang dengan penyediaan gudang. Untuk yang kedua, private warehouse lebih fleksibel dalam utilitas gudangnya. Sedangkan public warehouse, perusahaan membayar ruangan yang disewa. Private warehouse, modal awal dan pajak dibebankan dalam jangka panjang. Sedangkan public warehouse, ketersediaan ruang tidak dapat dipenuhi secara cepat apabila kebutuhan meningkat drastis. Nah, ini kekurangannya. Ketersediaan ruang tidak dapat dipenuhi secara cepat apabila kebutuhan atau permintaannya sedang meningkat. Untuk private warehouse, lebih mudah membina karyawan dalam mengelola gudang. Dan private warehouse selanjutnya digunakan untuk gudang manufaktur. Sedangkan public warehouse digunakan sebagai konsolidasian. Dan di sini sudah ada Q&A di mana terdapat 2 gambar, yaitu ada gambar Pos Indonesia dan Pahala Express. Kedua gambar tersebut merupakan salah satu jenis gudang yang mana? Gudang umum atau gudang distribusi? Silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.